Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد. Bapak Ibu Saudara jamaah rahimakumullah, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Semoga dapat kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Allah masukkan kita ke dalam bagian dari hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tercurah limpahkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikut setianya hingga akhir masa. Bapak Ibu saudara rahimakumullah, pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan tadarus timbangan Al-Qur'an kita bersama, masuk juz ke-28, paruh pertama juz ke-28, dimulai dari surah Al-Mujadalah, ya, Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 1. Lagi juz ke-28 paruh pertama, kita mulai dari surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat pertama. Fa insyaallah sebagian ayat-ayatnya akan disyarahkan oleh Ustaz Zainal Arifin SAG. Mari kita awali majelis kita dengan bersama bacakan suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah, dengan barakah Al-Quran Al-Karim, Allah Ta'ala anugerahkan untuk kita, keluarga kita, saudara kita, kekuatan iman Islam hingga akhir hayat kita. Anugerahkan sehat afiah, anugerahkan keberkahan. Allah berkahi umur kita, Allah berkahi rizki kita, Allah berkahi umur kita, diberkahi pula keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kita. Selanjutnya kita bermohon kepada Allah kiranya jika ada di antara kita, saudara kita, keluarga kita yang sakit, semoga Allah hilangkan penyakit, hilangkan sakitnya, disembuhkan, disehat afiatkan. Kita hadiahkan pahala kebaikan bacaan Al-Quran kita untuk orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, guru-guru kita yang telah wafat. Selanjutnya semoga hajat-hajat yang baik Allah sampaikan, Allah kabulkan. Alladzina walikum ya sallallahu alaihi wa sallam sahabat wa tabi'in wa awliya wa syuhada sallallahu أبينا وأمتنا وجداتنا وجداتنا سادة لمن له حق علينا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين
الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء
لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف
ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil an'ama 'alaina wa bi ni'matil imani wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Hadirin jamaah salat subuh serta simak Al-Qur'an di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama tentunya membaca puji dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmatnya, nikmatnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini alhamdulillah bisa dibangunkan oleh Allah dan bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cinta ini, dan sekaligus kita salat subuh dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amalan kita pada pagi hari ini akan menambah kebahagiaan dan kesejahteraan terhadap hari ini hingga malam menjelang, sehingga semua akan diberkahi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini hadirin sekalian kita telah menyimak ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu 3 surat. Yang pertama adalah surat Al-Mujadalah 1 hingga sampai 22, dan surat Al-Hasyr 1 sampai 24, dan surat Al-Mumtahanah 1 sampai dengan 13. Dalam kesempatan yang mulia ini saya akan membahas insyaallah dalam surah Al-Mujadalah ayat 14 hingga 17 ya, karena saling berkaitan. Mari kita lihat di dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi falahum adzabun muhin. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka itu azab yang menghinakan. Siapa yang dimaksud dari ayat ini? Yang dimaksud ayat ini adalah tertera dalam surah ayat yang ke-14. Alam tara ilal ladzina tawallu qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Tidaklah engkau perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat. Ya. Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan pula dari kaum mereka, dan mereka bersumpah atas kebohongan sedang mereka mengetahui. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang munafik. Ya. Mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan oleh kita sebagai sahabat. Kenapa demikian? Orang-orang ini
Kalau sampai kita jadikan sahabat, maka masyarakat muslim barangkali enggak pernah tentram. Bisa jadi, boleh jadi hancur. Boleh jadi mereka akan saling berperang. Kita kenal orang munafik ini adalah orang-orang yang bermuka dua. Ya, ke sana bilang apa, ke sini bilang apa. Membaik-baikan yang satu, sementara juga menjelek-jelekan yang lain. Ya. Maka dari itu jangan dijadikan sahabat. Bahkan mereka terbiasa untuk meyakinkan kita di dalam pembicaraan kita dengan melakukan sumpah demi Allah Subhanahu wa taala. Ya, melakukan sumpah untuk meyakinkan kita agar kita percaya sama dia terhadap pembicaraan dia. Ya. Dia bersumpah demi Allah. Ya. Apalagi saat ini Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwasanya sudah banyak terjadi kemunafikan. Apalagi di tempat-tempat pengadilan. Terus terang aja, di pengadilan banyak orang-orang yang membuat sumpah yang palsu. Ya. Dalam rangka untuk menutupi aib mereka. Ya. Bersumpah palsu. Ya. Apalagi na'udzubillah summa na'udzubillah, bagaimana dengan orang-orang yang disumpah dengan Al-Quran ketika menjabat sebuah jabatan yang diberikan amanah oleh Allah dan oleh rakyat. Ya, mereka kalau sampai berkhianat terhadap sumpah itu, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, apa yang Allah berikan? Ya. Maka orang-orang yang ketika bersumpah palsu itu, ataupun mereka mengingkari amanahnya ketika dia sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat Allah Subhanahu wa taala itu, atau disumpah oleh jabatan yang berkepentingan, maka mereka sama saja dengan menghina Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Kita sudah dapati saat ini orang-orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang telah menghina Allah Subhanahu wa taala ini, apa balasannya? Dalam surat An-Nisa ayat 145 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu mereka berada di tempat neraka yang paling bawah. Kalau bahasa kita barangnya sudah jadi tempat intipnya neraka, ya, keraknya neraka. Ya. Karena mereka menghina Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang tertinggi itu. Ya. Balasan yang tertinggi. Ya. Lalu terdapat lagi orang-orang yang bagaimana? Ketika mereka, ya mohon maaf, nggak semuanya barangkali ya. Bukan orang-orang yang berprofesi sebagai pengacara itu bukannya buruk. Kalau dia memang membela sebuah kebenaran yang ada, tetapi kenyataan pada saat ini mereka membolak-balikkan fakta. Yang benar dibuat salah, yang salah dibuat benar. Maka inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, bahwa Rasul mengkhawatirkan kepada sungguh yang paling aku khawatirkan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atas kalian semua ya, atas kalian semua sepeninggalanku adalah orang munafik yang pandai ataupun pintar berbicara. Ini yang cocok buat siapa ya? Cocok adalah pengacara, Pak. Ya, nggak semuanya tapi ya. Ini ada banyak studi kasus seperti itu, banyak. Yang dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam peninggalanku, kata Rasul, adalah orang-orang yang munafik pandai berbicara sehingga mampu mempengaruhi siapa di sebuah pengadilan, mampu mengaruhi kita, mempengaruhi orang-orang yang seharusnya dia sudah benar berjalan dalam sebuah kebenaran tapi dibelokkan. Maka wasattu an sabilillah,
orang-orang ini termasuk orang-orang yang membelokkan keimanannya untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya latar belakang dari ayat ini adalah latar belakang ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, tapi sangat relevan sekali dengan keadaan kita pada saat ini. Ya. Bapak dan Ibu hadirin rahimahullah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa dalam hadis Rasulullah SAW juga diwanti-wanti kita oleh Rasulullah SAW bahwa ciri-ciri orang munafik itu diantaranya adalah kama qala Rasulullah SAW, ayatul munafiqi salasun, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ketika dia berbicara, banyakkan bohongnya. Bahkan mungkin barangkali benernya nggak ada. Ya. Dia bohong. Tetapi kalau ketika dia dituduh bahwa kamu berbohong, dia nggak mau. Dia tuduh sebagai seorang yang bohong. Ya. Itu adalah sifat orang munafik, sebuah kebohongan. Ya. Dituduh ketika dia berbuat bohong. Bahkan mereka tidak merasa bahwa dia berbuat bohong. Dituduh bohong, dia akan mengelak bahwa aku termasuk bukan orang-orang yang bohong, orang-orang pendusta, bukan. Ya. Lalu kedua adalah ketika berjanji mengingkari, ketika dia disumpah, ya berjanji dengan sumpah semuanya menjadi sebagai saksi dari sebuah pengadilan, maka sumpahnya terkadang-kadang itulah sumpah palsu. Ya. Walladzina yashhaduna zur, mereka orang-orang yang bersaksi dengan saksi yang sia-sia, sebuah saksi kebohongan. Banyak enggak kira-kira ini di pengadilan? Juga banyak. Dalam rangka untuk menutupi aib seseorang, untuk menutupi karena adanya sedikit uang, sedikit upah yang menggiurkan sehingga dia disuruh jadi saksi, tapi saksinya adalah saksi yang bohong. Na'udzubillah subhanallah. Ini boleh sekarang dia bisa bertingkah laku semaunya sendiri, berbuat semaunya sendiri, tapi semuanya nanti akan kelak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap perbuatan dia. Ya, setiap perbuatannya itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya. Lalu yang ketiga, ciri orang munafik adalah ketika dia diberi amanah maka dia akan berkhianat. Dan inilah banyak saat ini, enggak semuanya. Orang jujur masih banyak, Pak. Orang yang amanah masih banyak. Tetapi terkadang di media-media yang disiarkan adalah orang-orang yang ketika diberi jabatan dia berkhianat. Ya, itu sebagian. Kita harus hati-hati menjalani hidup ini. Ya, supaya kita tidak benar-benar terjatuh dalam janji Allah yang tentu janji Allah itu pasti benar adanya. Inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu adalah memang benar-benar akan terjadi. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat 15 itu Allah telah menyediakan azab yang sangat keras bagi mereka, orang-orang yang munafik itu. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Dalam ayat 17 bahwasanya ini dikatakan harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah itu. Mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Kenapa ayat ini dilampirkan di sini? Biasanya Pak, orang-orang munafik itu selalu membanggakan apa yang dia miliki. Harta benda mereka banggakan. Meskipun harta itu diperoleh dengan cara harus berbuat culas, harus berbuat khianat, harus berbuat koruptor, harus berbuat korupsi dan lain sebagainya. Dia banggakan. Anak-anak mereka juga mereka banggakan. Wah, anak saya menjadi orang sukses semua. Ya, tetapi dia nggak tahu di balik itu anaknya diberi makan barang-barang yang haram kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang munafik ketika dia di dunia itu bahagia, senang, membangga-banggakan, maka menganggap bahwa
akhirat kelak itu seperti itu. Maksudnya apa? Nanti di akhirat ketika di dunia saja menjadi orang yang sukses, menjadi orang-orang yang kaya, menjadi orang-orang yang lebih di antara saudara-saudara mereka, di akhirat nanti juga akan mendapatkan seperti itu. Ya. Dia merasa bahwa nanti mendapatkan ridho dari Allah, dia merasa bahwa nanti tidak akan diajab oleh Allah, dia di sana nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dia merasa situ, ya. Kenapa dia punya keyakinan seperti itu? Ya mereka juga beriman kepada Allah, punya keimanan juga, tapi dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya sehingga menjadi orang-orang yang munafik. Dia menganggap bahwa apa nanti yang ada di akhirat itu dinilai seperti apa yang ada zahirnya ketika di dunia. Dan anggapan itulah yang dianggap salah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi yang ke-17 ini. Ya, dia mengembangkan anaknya, membanggakan hartanya, dia merasa bahagia, merasa sukses dan sebagainya. Ya, kalau saya di dunia dia sukses, saya bahagia, saya senang, berarti saya di akhirat juga senang. Maka mohon maaf kalau dalam kajian malam Ahad itu saya pernah sampaikan, kalau enggak hari kemarin, ketika orang-orang yang menganggap bahwa yang mereka tidak punya keimanan kepada Allah, ya, ketika dia menjadi orang supaya dia bahagia di akhirat, ya, dia dikirimi juga itu semua fasilitas-fasilitas yang menurut mereka, menurut bayangan mereka akan dipakai nanti di negeri akhirat. Banyak enggak kira-kira? Mohon maaf, orang yang ketika wafat dia kirimi semuanya, kalau dulu semua harta kesenangan mereka akan dikubur bersama. Ya. Ada enggak yang orang-orang ketika meninggal dunia mereka supaya, kalau sekarang barangkali replikanya ya Pak ya, dibuat replika rumah, dibuat replika mobil, di rumah apapun, dia pikir itu nanti dipakai nanti waktu di kuburan dari akhirat. Itu bayang-bayangan mereka, ya, bayangan mereka. Tetapi tidak pernah dia akan koreksi dirinya bahwa dia adalah ketika di dunia perbuatannya mereka selalu melanggar agama dan ajaran Allah. Bahkan dia tidak beriman kepada Allah sebenarnya. Mana mungkin ya mereka tidak ada sedikit pun rasa keimanan, kepercayaan kepada Allah, mereka akan mendapatkan sebuah kebahagiaan di akhirat. Nah, itu meskipun lahirnya, zahirnya ketika dunia mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang sosialnya tinggi, orang-orang yang ya sangat baik, terpandang, orang yang pangkat, tetapi kalau dalam hatinya tidak ada nilai keimanan, tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, maka nanti di akhirat mereka termasuk orang-orang yang kecewa. Orang-orang yang kecewa, dia akan mempertanyakan, mana dulu kebaikan saya, mana dulu amal sosial saya, mana dulu sedekah saya, hasilnya kedermawan saya, nggak ada bekasnya sama sekali. Maka dalam Al-Quran orang-orang seperti ini, orang-orang yang beramal seperti ini adalah seperti debu yang di atas batu hitam yang ditiup angin, maka semuanya akan lenyap adanya, dan mereka adalah termasuk orang-orang yang kecewa nanti di negeri akhirat. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kalau bicara orang-orang munafik ini, na'udzubillah summa na'udzubillah, maka kalau masih ada dalam diri kita masing-masing, dalam hati kita merasa bahwa kita sebagai seorang yang pendusta, kita orang-orang yang selalu menyalahi janjinya, kita selalu orang-orang yang berkhianat terhadap apa yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak khianat itu Bapak Ibu sekalian, termasuk diantaranya kita punya anak itu, anak adalah amanah dari Allah. Kalau anak-anak kita biarkan terjerumus dalam sebuah kenistaan, terjerumus ke dalam kemaksiatan, terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, itu adalah termasuk kita orang-orang khianat, karena kenyataannya kita tidak pernah didik dalam hal nilai-nilai yang membuat mereka kuat untuk tidak berbuat seperti itu. Artinya kita didik dengan nilai-nilai agama, ya.
Kalau memang kita didik, sudah kita arahkan dalam hal-hal agama, tapi kenyataan mereka masih berbuat juga tidak berbuat baik, tidak bermaksiat, itu setidaknya kita sudah menjalankan amanah itu dengan sebaiknya. Ya, nanti tergantung berlepas dari hal-hal tersebut, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mereka bermohon kepada Allah agar bapaknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ditegur oleh Allah agar tidak memohonkan ampun kepada ayahnya, ya, maka Nabi Ibrahim berdoa, aku berlepas dari apa-apa yang telah dibuat oleh ayahku, aku berlepas dari apa-apa yang dibuat oleh anak-anakku. Ya, kalau kita sebagai seorang ayah, kita bermohon kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk kepada anak-anak kita dan cucu-cucu kita sebagai orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi bisa terhindar dari sifat-sifat munafik yang tentunya Allah janjikan orang munafik adalah berada di keraknya neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan ini semua sudah mengingatkan kita bersama di dalam menjalani kehidupan ini, dan insyaallah mudah-mudahan Allah ridha kepada kita. Amin amin rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah